Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, mari kita semua, Ustadz Ustazah dan anak-anak Ustazah yang saya sayangi, kita panjatkan puji syukur Alhamdulillahirabbil alamin, karena pada detik ini kita masih diberikan Allah nikmat iman, nikmat Islam, dan juga salah satu nikmat yang ditunggu-tunggu para umat muslim, yaitu nikmatnya bulan Ramadan, nikmatnya berpuasa. Alhamdulillah. Allah jaga kita selalu dalam lindungannya, dan mudah-mudahan kita Allah berikan kesehatan dan keselamatan hingga nanti kita bertemu dengan bulan suci atau hari raya Idul Fitri dan juga pada bulan-bulan Ramadan yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam juga selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi. Yang mudah-mudahan juga kita yang termasuk umatnya Rasulullah mendapatkan syafaat Rasulullah, dan kelak di akhir zaman nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Iya. Untuk mempersingkat waktu, Ustazah mohonkan dulu untuk anak-anak bersiap mencatat apa yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada hari ini. Ustadz Nasrullah membahas masalah pembatal puasa dan juga orang yang boleh berbuka puasa. Baik, sebelumnya yang terhormat kepada Ustadz Arif Betika Rahman MPD selaku Kepala SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, yang terhormat Ustadz dan Ustazah dan juga tenaga kependidikan SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, serta anak-anak Ustazah sekalian SMP Plus Citra Madinatul Ilmi yang alhamdulillah sampai sekarang semangat mengikuti Zoom online ini. Baik, mungkin langsung saja ulun serahkan kepada Ustadz Nasrullah sebagai pemateri pada tausiah hari ini dengan tema pembatal puasa dan orang-orang yang boleh berbuka. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan, Ustadz. Oke, sebelumnya terima kasih kepada Ustazah Rara yang memberikan waktu untuk menyampaikan tausiah pada kesempatan hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama berhadir dalam ruang Zoom yang insya Allah ini kita memohon kepada Allah diberikan keberkahan karena kita termasuk orang-orang yang menuntut ilmu, yang mana Allah menjanjikan kepada kita bagi orang-orang yang berilmu itu diangkat beberapa derajat dibandingkan orang-orang yang lain yang tidak menuntut ilmu. Pada kesempatan kali ini Ustadz diberikan judul yaitu pembatal puasa dan juga orang-orang yang dibolehkan tidak berpuasa. Nah, jadi sebelumnya
Ustadz juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang hari ini bisa berhadir, yang bisa mengikuti kegiatan tausiah. Khususnya yang kita hormati dan muliakan Kepala Sekolah SMP Plus Citra Madinatul Ilmi, kemudian Ustadz dan Ustadzah, yang kebetulan hari ini juga kita ada kegiatan di sekolah. Nah, jadi mudah-mudahan semua rutinitas dan kegiatan kita dilancarkan oleh Allah. Dan tentunya juga seluruh siswa dan siswi yang Ustadz sayangi, yang mudah-mudahan tetap semangat dalam menjalani ibadahnya khususnya di bulan Ramadan pada tahun ini. Baiklah, langsung saja untuk materi Ustadz. Insya Allah ini cukup mudah diingat. Ustadz akan bikin kalian nanti membuat kesimpulan secara ringkas untuk memudahkan kalian mengingat dan mengetahui siapa saja orang-orang yang dibolehkan tidak melaksanakan ibadah puasa dan juga apa saja yang bisa menyebabkan batalnya puasa. Nah, batal di sini bukan hanya dari segi nilai pahalanya, tapi puasanya pun juga batal dan harus nanti di luar bulan Ramadan itu harus dibayar atau diqada. Yang pertama, orang-orang yang yang sebab-sebab batalnya puasa. Nah, Ustadz akan sebutkan dulu secara garis besar ada 9. Nah, ada 9 macam yang menyebabkan batalnya puasa. Yang pertama adalah memasukkan sesuatu pada rongga badan. Nah, jadi yang pertama memasukkan sesuatu pada rongga badan. Yang dimaksud rongga badan di sini adalah 2 lubang hidung, kemudian mulut, kemudian lagi 2 lubang telinga, terus lagi kemaluan bagian depan dan belakang. Nah, ini yang dimaksud dengan rongga badan. Jadi kalau kita memasukkan sesuatu pada rongga-rongga badan yang Ustadz sebutkan tadi, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Kemudian nanti Ustadz perjelas perinci lagi, Ustadz sebutkan dulu yang 9 macam tadi. Kemudian yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Nah, muntah dengan sengaja. Terus yang ketiga yaitu berhubungan suami istri. Nah, atau dalam istilah jima istilahnya. Nah, jadi berhubungan suami istri ini termasuk membatalkan puasa. Bahkan nanti ada kafarat yang harus dibayar kalau itu dilakukan pada siang hari ketika berpuasa. Nah, jadi istilahnya jima. Nah, itu. Kemudian yang keempat adalah keluar mani. Nah, jadi mohon maaf ini harus Ustadz jelaskan. Jadi keluar mani ini juga termasuk yang membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, ini bagi perempuan, yaitu haid atau menstruasi. Nah, haid atau menstruasi. Berikutnya yang keenam adalah nifas. Darah nifas ini bagi perempuan yang setelah melahirkan. Nah, ini juga membatalkan puasa. Yang ketujuh yaitu melahirkan. Nah, kalau tadi keluar darah nifasnya, nah termasuk melahirkan ini juga membatalkan puasa. Yang kedelapan hilang akal. Nah, yang kedelapan hilang akal. Kategori hilang akal nanti Ustadz sebutkan apa saja. Nah, kemudian yang kesembilan terakhir yaitu murtad. Nah, jadi murtad dalam artian adalah keluar dari agama Islam. Keluar dari agama Islam. Nah, ada 9 macam yang bisa menyebabkan batalnya puasa kita. Nah, jadi mudah-mudahan kita terhindar dari yang membatalkan puasa ini agar puasa kita diterima oleh Allah. Nah, sekarang Ustadz jelaskan satu persatu. Nah, yang dimaksud dengan memasukkan ke dalam rongga badan tadi adalah yang sifatnya benda yang masuk. Nah, benda yang masuk. Misal kalau bagian mulut
Nah, kalau hanya sebatas misalnya kita menggosok gigi, itu tidak membatalkan selama tidak kita telan. Tapi kalau sambil gosok gigi terus airnya ditelan, batal. Nah, jadi yang sifatnya tidak kita telan hanya bagian dalam mulut saja. Rongga mulut itu belum termasuk membatalkan. Tapi kalau sudah kita sifatnya lewat dari tenggorokan kita telan, itu membatalkan puasa. Jadi kalau hanya gosok gigi itu tidak membatalkan, tapi kalau di siang hari itu bisa kategori makruh nanti. Atau misalnya menelan air liur sendiri, itu tidak batal kalau menelan air liur. Tapi beda halnya kalau misalnya kalian lagi flu berat, lalu ada dahaknya. Nah, dahak tadi sempat keluar sudah misalnya, lalu kita kulum-kulum. Nah, di kulum-kulum bahasa Banjarnya, lalu ditelan lagi. Nah, itu bisa membatalkan puasa. Nah, kalau misalnya ditelan. Nah, jadi kalau sudah ada keluar dahak, keluarkan dari mulut kita. Jangan ditelan. Nah, atau misalnya apalagi air liur kita yang sudah keluar dari mulut kita. Nah, kita hisap lagi misalnya, mohon maaf. Nah, itu bisa membatalkan puasa kita juga. Tapi bagi ibu-ibu atau misalnya bagian pian yang siswinya membantu orang tuanya memasak. Nah, kalau hanya sebatas icip-icip, nah icip-icip misalnya masakan nih, makanan. Nah, ini keasinan kah atau enggak? Nah, biasanya bisa dirasa lewat pengerasa lidah. Nah, tapi jangan sampai ditelan. Nah, kalau hanya sebatas pengerasa aja, itu kada membatalkan. Tapi kalau sudah ditelan liurnya ada terasa, misalnya rasa ada yang masuk bendanya, itu batal. Nah, jadi kalau bisa dihindari saja. Tapi kalau itu tidak membatalkan sebenarnya. Nah, itu bagian mulut. Atau misalnya tadi habis sahur kada gosok gigi, lalu ada yang nempel di gigi kita. Ketika ada yang nempel makanan di gigi kita, jangan ditelan, tapi dikeluarkan atau diludahkan. Itu nanti bisa membatalkan. Nah, seperti itu untuk bagian mulut. Kemudian bagian hidung. Bagian hidung, kalau hanya sebatas bagian luar itu kada membatalkan. Tapi kalau sudah ngupilnya sampai masuk ke dalam misalnya, ya Allah, nah itu bisa membatalkan puasa. Atau istimsyak ketika wudhu, kalau hanya sebatas bagian luar saja kada membatalkan. Tapi kalau sudah terhiut masuk ke dalam itu batal. Kemudian lagi bagian dua telinga. Nah, dua telinga nih biasa membersihkan pakai katembat. Hati-hati. Kalau terlalu dalam memasukkan itu bisa kategori membatalkan puasa. Tapi kalau hanya membersihkan bagian luar saja tidak apa-apa. Terus lagi dua kemaluan, depan maupun belakang. Jadi hati-hati bagi kita semua ketika membersihkan setelah buang hajat. Nah, hanya bagian luar saja yang dipakai. Hanya bagian luar. Jangan sampai nanti dimasukkan ke dalam yang rongganya tadi, maka itu bisa membatalkan. Kemudian lagi, kalau dua mata ini bukan termasuk lah, karena tidak ada saluran yang secara langsung ke tenggorokan kita. Nah, jadi kalau hanya sebatas mata, pian misalnya lagi sakit mata lalu ditetesi misalnya, nah itu tidak membatalkan. Nah, jadi kada membatalkan. Nah, jadi itu rongga-rongga yang tidak boleh kita memasukkan sesuatu pada rongga badan kita. Tapi kalau suntik, nah suntik itu kan biasanya tidak di rongga kita. Kalau suntik misalnya di lengan atau di pantat, nah itu kada membatalkan selama yang masuk tadi bukan berupa vitamin atau suplemen makanan. Nah, kalau suplemen makanan yang menyebabkan misalnya setelah suntik lalu kita merasa segar, merasa apalagi fit seperti berupa saripati makanan, itu bisa membatalkan puasa. Tapi kalau hanya yang masuk sebatas obat saja, itu tidak batal. Nah, lain halnya kalau infus. Nah, kalau infus itu kan salah satu daya tahan tubuh kita, termasuk di sana ada juga
makanan yang masuk. Biasanya orang yang sakit itu kan susah makannya, lewat infus itu penggantinya biasanya. Nah, kalau infus itu bisa membatalkan puasa kita. Nah, itu hal-hal yang kategori tadi membatalkan dari segi rongga badan. Yang berikutnya muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja di sini yang sifatnya kita yang mengingini muntahnya tadi. Misal dikorek-korek mulutnya, nah, lalu muntah. Nah, itu batal puasanya. Atau mencium sesuatu yang kita tahu kalau kita mencium benda ini maka akan menyebabkan bagi kita muntah. Biar cium bawang misalnya, terus atau lalu muntah. Nah, itu kan disengaja artinya. Nah, itu batal puasanya. Beda halnya kalau pian mabuk bepergian. Nah, naik angkot misalnya atau naik mobil lalu muntah. Itu kan kita tidak menghendaki sebenarnya, cuma ya memang daya kita tidak kuat dalam menahan mabuk darat tadi. Nah, itu tidak apa-apa. Nah, jadi tapi lain halnya kalau nyapian ketika muntah, nah tidak pian keluarkan secara langsung yang tidak disengaja tadi, lalu belum pian bersihkan kumur-kumur dan sebagainya, pian telan masuk dengan menyertai liur pian misalnya, nah itu termasuk batal juga puasanya. Karena sesuatu yang keluar dari tubuh kita itu tergolong najis. Nah, seperti tadi ada makanan yang keluar lewat mulut kita itu tergolong najis. Jadi jangan sampai nanti kita telan lagi. Jadi keluarkan kumur-kumur, bersihkan mulutnya seperti itu. Yang berikutnya adalah berhubungan badan suami istri. Nah, ini ketentuannya. Nah, mungkin sudah sempat juga Ustaz jelaskan di taklim kita. Nah, jadi ketentuan berhubungan badan ini baik itu sang suaminya tadi keluar mani atau tidak, nah itu tetap digolongkan berhubungan badan ketika kemaluan suami masuk ke para seorang istri tadi. Nah, itu sudah tergolong jima atau berhubungan badan yang membatalkan puasa. Bahkan bagi yang berhubungan badan suami istri di siang hari itu ada kafarat yang harus dibayar nanti. Nah, dalam kategorinya, dalam tahapannya yang pertama yang harus dilakukan ketika itu terjadi, nah maka sang suami itu harus memerdekakan budak yang muslim. Pada zaman Rasulullah, kalau sekarang tidak ada perbudakan lagi. Kalau tidak sanggup, maka dia harus berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Nah, jadi yang 1 hari atau 1 bulan aja kada tahan, ya Allah, apalagi 2 bulan misalnya. Nah, kalau tidak mampu juga diturunkan lagi nanti kafaratnya dan seterusnya. Nah, sampai nanti kalau memang tidak bisa memberi makan fakir miskin, kada kawa jua, itu tetap tanggungan bagi dirinya yang harus nanti dibayar kalau dia mampu membayarnya. Nah, yang berikutnya selain tadi berhubungan badan, keluar mani bagi laki-laki ini disengaja sifatnya. Artinya pian melihat sesuatu yang menyebabkan pian keluar mani atau digosok-gosok misalnya laki-lakinya, mohon maaf, nah keluar mani maka batal puasanya. Nah, jadi seperti itu. Tapi kalaunya suami istri sekadar misalnya mencium istri atau berpelukan selama kada keluar mani, nah itu tidak membatalkan puasa. Nah, jadi kalau hanya mencium istri misalnya sudah punya pasangan, nah itu kada membatalkan puasa kita. Yang berikutnya haid. Nah, haid bagi perempuan. Nah, haid bagi perempuan sudah kalian ketahui, bagi perempuan sudah ada terjadwal biasanya setiap bulan yang akan. Nah, jadi ketika haidnya tadi datang di siang hari, maka puasanya batal. Nah, seperti itu dan harus diganti nanti di luar bulan Ramadan. Berikutnya lagi nipas. Nipas ini adalah darah yang keluar setelah si perempuan melahirkan. Ini biasanya tergantung waktunya. Ada yang lama, ada yang cepat. Nah, selesainya. Maka ketika dalam keadaan nipas tadi, maka tidak dibolehkan berpuasa atau batal puasanya.
Terus yang ketujuh melahirkan. Melahirkan misal dia berpuasa sudah hampir buka nih tahu-tahu melahirkan, maka batal puasanya. Dan yang kedelapan hilang akal. Kategori hilang akal ini ada yang pertama gila. Nah, gila ini tentunya baik itu gilanya mendatang, sifatnya sebentar. Tahu-tahu hilang akal, gila. Nah, ini membatalkan puasa. Walaupun nanti sebelum buka ternyata kembali lagi. Sampai gilanya tetap batal puasanya. Kemudian hilang akal kategori yang kedua adalah pingsan. Nah, kalau pingsan ini sifatnya, kalau pingsannya sebentar, nah pingsannya sebentar, tak misalnya kalian sahur. Setelah sahur, tahu-tahu pingsan. Ternyata ketika pingsan, kembali lagi, bangun lagi. Nah, hanya sekitar sejam 2 jam atau belum waktunya zuhur, sudah bangun lagi, itu silahkan teruskan puasanya. Kemudian kategori yang lain halnya kalau pingsannya, misalnya setelah sahur pingsan, tahu-tahu ketika buka sudah isya. Nah, ini batal puasanya. Nah, jadi harus diqada nanti di luar bulan Ramadan. Kemudian hilang akal yang ketiga kategorinya adalah tidur. Nah, tidur di sini sifatnya kalau tidur ini tidak apa-apa. Nah, kalau tidur tidak apa-apa, pian habis sahur misalnya, lalu tidur. Nah, habis tidur, tahu-tahu bangun kena maghrib sudah buka puasa. Nah, itu tidak apa-apa. Tapi jarang juga ada yang bisa tidur sampai selama itu. Nah, tapi tentunya pian melanggar hal-hal yang kada boleh. Apa? Yaitu meninggalkan waktu sholat. Nah, jadi sholat itu dalam kategori yang lain. Puasanya memang kada batal. Tapi kewajiban kita yang lain kita langgar, yaitu sholat kita. Nah, jadi jangan sampai tidurnya kada ingat bangun. Nah, kemudian yang terakhir murtad. Nah, murtad ini orang yang keluar dari agama Islam. Kategori murtad bukan hanya misalnya aku beriktikad keluar dari agama Islam, bukan hanya seperti itu. Tapi kita misalnya tidak mempercayakan adanya Allah, kada mempercaya akan adanya Rasul, mendustakan akan Al-Qur'an, mendustakan akan malaikat. Ini termasuk kategori yang juga iman kita hilang atau murtad. Bisa menyebabkan puasa kita juga batal. Nah, ada 9 macam tadi. Saya ulangi. Yang pertama memasukkan ke dalam rongga badan. Yang kedua adalah muntah dengan sengaja. Yang ketiga berhubungan badan suami istri. Apalagi kalau bukan status suami istri. Jelas itu. Hukumnya sudah dosa besar, tambah puasanya juga batal. Yang ketiga keluar mani, sperma bagi laki-laki. Kemudian perempuan juga sama, kalaunya sama. Kemudian yang kelima haid. Nah, haid, yang keenam nifas, yang ketujuh melahirkan, yang kedelapan hilang akal, dan kesembilan murtad. Nah, jadi ada 9 macam penyebab kita bisa membatalkan puasa kita. Nah, jadi dalam dalilnya sendiri pun di dalam Al-Qur'an kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytal abyad minal khaytil aswad minal fajri summa atimmus siyam ilal lail. Nah, dan makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, yaitu fajar atau waktu imsak, kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai datang malam. Jadi ada ketentuan yang kada boleh kita langgar setelah waktu imsak sampai nanti maghrib tiba. 9 macam tadi jangan sampai kita langgar yang menyebabkan puasa kita batal. Nah, jadi seperti itu. Lanjut, yang berikutnya adalah hal-hal atau orang-orang yang boleh tidak berpuasa, juga Ustadz golongkan di sini untuk memudahkan, ada 9 macam secara garis besarnya. Bisa dicatat. Yang pertama adalah anak kecil. Nah, anak kecil itu kada dibebankan, bukan hanya puasa tapi juga ibadah-ibadah yang lain itu tidak dibebankan, baik sholat, puasa, maupun ibadah yang lainnya. Namun, kita sudah diperintahkan, khususnya bagi orang tua, dalam usia 7 tahun, si anak sudah boleh dipukul untuk sebagai teguran.
bahwa ketika tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa. Nah, jadi seperti itu. Jadi jangan sampai karena kita pembiaran kepada anak-anak kita hingga tidak membiasakan dia untuk sholat maupun tidak puasa. Nah, jadi jangan sampai itu terjadi. Yang berikutnya, yang juga boleh tidak berpuasa adalah orang gila. Nah, tadi termasuk yang membatalkan kan? Nah, orang gila ini dia tidak dibebankan ibadah, baik itu sholat, puasa, dan lain-lain. Karena dia tidak bisa berpikir dalam keadaan gila. Kemudian yang ketiga, orang sakit. Sakit yang sifatnya yang bisa membahayakan bagi dirinya. Jangan misalnya sakit karena dicubit lalu batal puasa, jangan. Atau karena misalnya sakit hanya sakit yang sifatnya kada membahayakan. Nah, itu kada usah batal puasanya, kada boleh. Nah, kecuali yang memang sakitnya bisa mudarat bagi dirinya ketika memaksakan untuk berpuasa. Orang sakit ini, kalau sifat sakitnya tadi nanti suatu saat atau setelah Ramadan, misalnya sakitnya sembuh, maka wajib diqada puasanya. Tapi kalau sakitnya terus-terusan, sakit kronis, misalnya kanker, sudah stadium 4 ya kalau, nah maka ketika setelah Ramadan masih belum sembuh, ada kesembuhan, maka tadi tidak perlu membayar qada puasanya, tapi dengan cara membayar fidyah. Nah, nanti dijelaskan tentang fidyah seperti apa. Kemudian yang keempat adalah orang tua. Orang tua di sini yang sifatnya sidin kada tahan lagi puasa. Nah, jangan dipaksa-paksa. Ini kai pian puasa kayak karena berdosa. Nah, salah. Jangan sampai memaksakan sidin. Karena ada kemampuan juga bagi sidin. Allah kada memberatkan bagi orang-orang yang memang kada mampu, diringankan. Nah, kalau orang tua yang sudah kada mampu lagi berpuasa di luar bulan Ramadan, itu kada perlu membayar puasanya tapi diganti dengan fidyah juga. Yang berikutnya haid. Nah, haid menstruasi ini juga tergolong bukan cuma diperbolehkan kada berpuasa, tapi hukumnya haram kalau berpuasa karena dalam keadaan tadi haid atau kotor. Yang berikutnya lagi nifas. Nah, nifas ini tadi adalah orang atau perempuan setelah melahirkan. Terus lagi yang ketujuh, hamil. Nah, hamil ini termasuk yang boleh kada berpuasa. Nah, kategori hamil ini ketentuannya nanti ada 3 macam. Yang sifatnya hamil karena takut akan khawatir kondisi ibunya, kemudian boleh berbuka karena khawatir akan bayinya, kemudian juga khawatir akan dirinya seorang ibu tadi dan bayinya. Nah, ini boleh kada berpuasa. Namun nanti di luar bulan Ramadan, bagi orang atau perempuan yang hamil takut akan dirinya sendiri, khawatir akan dirinya, maka inya karena di luar bulan Ramadan mengganti puasanya dengan mengqada, kada perlu bayar fidyah. Nah, jadi cukup mengqada bayar puasanya kalau hanya khawatir akan ibunya atau dirinya. Namun ketika khawatir akan dirinya dan bayinya, nah ini juga mengqada. Tapi kalau khawatir akan bayinya saja, maka dia di luar bulan Ramadan karena membayar qada puasanya dan juga membayar fidyah. Nah, jadi 2, bayar qada, bayar fidyah. Nah, kalau khawatir akan kondisi bayinya tadi. Kemudian yang berikutnya yang ke-8, menyusui. Nah, menyusui ini juga diperbolehkan berbuka atau kada puasa karena takut nanti anaknya kurang
kurang gizi, Jar. Nah, vitamin dan macam-macam karena tidak mendapatkan ASI ibu. Nah, ini juga boleh kada berpuasa. Kemudian yang terakhir, yang kesembilan adalah musafir, bepergian jauh. Nah, bepergian jauh kategorinya, bepergian jauh di sini minimal jarak yang ditempuh yaitu kurang lebih 80 kilometer atau lebih tepatnya 81 kilometer. Jadi kalau kurang dari itu berarti belum disebut musafir dan belum bisa atau dibolehkan kita berbuka puasa. Dan tentunya tujuan yang kita tempuh tadi bukan tujuan maksiat. Misal pian bepergian nih, tapi tujuannya hendak merampok misalnya. Nah, atau hendak ketemu ayang. Nah, kada boleh juga. Nah, jadi yang sifatnya tadi tujuannya kada tujuan baik itu bukan disebut musafir, belum dibolehkan untuk berbuka puasa. Nah, jadi ada 9. Ustaz ulangi. Yang pertama anak kecil, yang kedua orang gila, yang ketiga orang sakit, yang keempat orang tua, yang kelima haid, yang keenam nifas, yang ketujuh hamil, yang kedelapan menyusui, dan yang kesembilan bepergian atau dalam keadaan musafir. Nah, ini hal-hal yang diperbolehkan kita kada berpuasa. Nah, pamangkana minkum maridhan, barang siapa yang di antara kalian sakit, aw ala safarin atau dalam perjalanan, fa'iddatun min ayyamin ukhar. Maka kata Allah apa? Kalian diperbolehkan untuk mengganti kena puasanya di hari-hari yang lain. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi orang-orang yang 9 macam ini tergolong yang boleh nanti kada berpuasa dan di luar bulan Ramadan mengganti atau mengqada puasanya. Kemudian tadi yang Ustadz sebutkan bayar fidyah. Bayar fidyah ini khususnya tadi diantaranya bagi orang tua yang sudah kada mampu berpuasa. Nah, itu bayar fidyahnya adalah berupa makanan atau makanan mentah bisa, makanan yang sudah masak bisa. Nah, jadi bayar fidyah tadi memberi makan fakir miskin. Kalau berupa makanan pokok, beras misalnya, nah itu satu harinya 1 mud. Nah, 1 mud ini dalam diistilahkan nih memang berbeda pendapat para ulama. Nah, jadi itu bagi kita dikonversi ke kilo kurang lebih 0,7 kilogram. Nah, 0,7 kilogram atau 7,5 ons. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau pian punya nanti moodnya lebih enak, tinggal ada biasanya orang berjual khusus mood tadi. Nah, kemudian atau kalau makanan jadi itu langsung aja dimasak. Nah, diberikan makanan jadinya tadi lawan fakir miskin. Namun juga ada yang membolehkan di mazhab Hanafi. Nah, itu boleh dengan uang, dinominalkan uang. Kalau diuangkan ya hitungan 3 kali makan ya. Kalau itu 50.000 rupiah. Nah, kurang lebih 50.000 kalau diuangkan. Tapi kita mengikut mazhab Hanafi. Nah, jadi seperti itu cara nanti membayar fidyahnya. Boleh misalnya hari ini kada puasa, esoknya langsung dibayarkan fidyahnya dan seterusnya seperti itu. Nah, mungkin itu yang secara garis besar apa yang Ustadz sampaikan hari ini. Jadi ada 9 macam tadi kita kategorikan orang yang batal puasanya karena melakukan hal-hal yang 9 macam tadi. Dan ada 9 macam juga orang-orang yang boleh kada berpuasa. Nah, mudah-mudahan semua dapat memahami itu dan puasa kita maksimal, kada batal baik dari segi puasanya maupun nilai pahala puasanya. Nah, mungkin itu yang dapat Ustadz sampaikan. Selebihnya saya kembalikan kepada Ustadz Zahra. Ustadz akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih banyak Ustadz Nasrullah atas pemaparan tadi pembatal-pembatal puasa dan orang-orang yang boleh berbuka puasa serta bagaimana cara menggantinya, apakah harus berpuasa dan juga fidyah. Baik, sebelum kita tutup ada sesi tanya jawab. Untuk ini Ustadz Nasrullah apakah ingin memilih sendiri atau ulun pilihkan? Oke, bisa dipilihkan saja. Inggih. Baik, Ustadz, ini ada yang bertanya, apakah berkenan untuk dijawab sebelum kita masuk ke sesi? Oke, bisa saja. Apa saja pertanyaannya? Inggih. Inggih. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya, orang bayar fidyah itu apakah cuma orang tua yang kada mampu membayar puasa lagi kah? Atau yang muda juga boleh? Silakan Ustadz. Ya, enggak. Nah, jadi yang sifatnya bayar fidyah tadi yang pertama adalah orang tua yang kada mampu puasa lagi, satu. Jadi kalau masih muda, masih kuat puasanya, ya kada boleh, harus dibayar dengan qada puasa. Kemudian selain orang tua yang juga tergolong bisa dengan bayar fidyah adalah orang yang sakit parah tadi. Artinya ini sakit yang sudah kada bisa sembuh lagi dan memang kada mampu lagi berpuasa. Masalahnya kan yang di bulan Ramadan aja sudah kada mampu, sama aja nanti kalau di luar bulan Ramadan tetap dia tidak mampu berpuasa, maka boleh dibayar dengan fidyah tadi. Kemudian juga yang berikutnya adalah orang yang hamil tadi, yang khawatir akan anaknya yang di dalam perutnya atau janinnya tadi, itu bukan cuma hanya dengan qada puasa, tapi juga dengan membayar fidyah, tambah lagi anunya selain qada puasa juga bayar fidyah. Nah, jadi itu kategori yang sifatnya tadi membayar fidyah. Adapun yang normal kayak biasa karena haid, kada hendak puasa lalu ganti dengan fidyah, kada boleh. Nah, jadi harus puasa qada puasa di luar bulan Ramadan. Nah, mungkin seperti itu Ustazah. Masya Allah, terima kasih Ustadz atas jawabannya dan terima kasih juga untuk Ananda Felisa ya tadi ya yang sudah bertanya melalui kolom obrolan. Baik, mungkin Ustadz Ulun bisa memilih anak-anak dan mungkin Ustadz bisa bertanya kembali dengan anaknya. Mudah-mudahan anak bisa menjawab. Ada pertanyaan lagi nih kayaknya Ustazah. Oh, Inggi, sebentar. Mohon maaf Ustadz, Ulun tak keluar Zoom nih. Oh, enggak, ulun aja yang jawab. Assalamualaikum. Arpafian nih berarti lah. Izin bertanya, kan hal pembatal puasa salah satunya adalah memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan. Kalau memasukkan handset ke telinga, apakah itu membatal puasa? Nah, untuk handset itu kan hanya bagian luar Arpa. Nah, bukan masuk ke dalam langsung ke dalam lubangnya, hanya bagian luar saja. Nah, itu tidak apa-apa. Sama seperti kata Ustaz tadi dengan cotton bud misalnya, membersihkan hanya bagian luarnya di sini, tidak masuk ke dalam lubangnya secara langsung, itu kada membatalkan puasa. Jadi pakai handset itu tidak apa-apa, boleh saja. Kemudian yang berikutnya, izin bertanya juga, bolehkah membayar fidyah dalam bentuk uang? Nah, ini tadi ada pilihan. Yang pertama, bayar fidyah itu boleh dengan makanan mentah, beras maksudnya. Yang kedua, boleh makanan jadi. Nah, bahkan kalau di Ustadz sempat lihat di ceramah Ustadz Abdul Somad, untuk makanan mentah tadi, usahakan juga dengan lauknya, kata Sidin. Nah, jadi kayak apa caranya supaya karena orang lengkap mau makannya. Nah, kalau dengan makanan jadi, nah itu jelas ya istilahnya langsung disantap aja. Nah, kemudian juga boleh dengan uang tadi, diganti dengan uang.
namun kita nanti beriktikad mengikut mazhab Hanafi. Nah, dalam niatnya mengeluarkan fidyah tadi. Boleh saja dengan uang, boleh. Kemudian yang berikut pertanyaan selanjutnya mana? Nggih, pertanyaan Faiza, Ustaz. Ya, Ustadz ingin bertanya, semisal kita berpuasa tapi kita berbekam atau donor darah, apakah itu termasuk membatalkan puasa? Nah, sifatnya kalau itu kadang menjadikan kondisi kita lebih fit atau kadang memasukkan sesuatu hal yang sifatnya tadi makanan, itu kadang membatalkan. Nah, jadi untuk bekam ini saya kurang tahu dari segi kesehatannya, apakah itu termasuk menjadikan tubuhnya makin fit lagi. Nah, itu kalau sifatnya seperti itu bisa membatalkan sifatnya. Tapi kalau hanya sebatas kesehatan, nah itu kadang membatalkan berarti. Coba kita cari referensi. Ustaz kurang tahu nih, fungsi bekam itu seperti apa? Nah, apakah menjadikan tubuh kita makin fit kah, atau seperti ada mau masuk saripati makanan seperti apa? Nah, kalau itu ada berarti termasuk membatalkan. Tapi kalau tidak, hanya sebatas kesehatan, berarti gak ada membatalkan. Nah, itu kategorinya. Oke. Nah, banyak nambah takon sekalinya. Nah. Masya Allah. Insya Allah. Rupanya alhamdulillah karena kita antusias benar untuk masalah pembatal puasa dan yang berbuka, yang boleh berbuka ini. Nah, ini bagus juga nih Ustazah. Tinggi ada lagi yang bertanya. Brahmantio ya. Oh, Tio gitu. Ya, nah Tio ya. Ulun bertanya, orang yang belum mandi junub karena mimpi basah apakah boleh berpuasa? Nah, jadi bagi yang berpuasa pas ketika misalnya habis sahur ya kan. Nah, habis sahur lalu tidur. Ternyata ketika tidur mimpi basah nih. Nah, mimpi basah lalu keburu siang sudah. Nah, sudah keburu siang. Ini tidak membatalkan puasa. Nah, tidak membatalkan puasa. Atau berhubungan suami istri lalu imsak. Nah, setelah imsak ketiduran. Nah, sholatnya ketinggalan misalnya. Nah, kalau dari segi sholat tentu salah. Yang kedua, kalau dari segi puasanya itu kadang membatalkan puasa. Walaupun kesiangan mandi junub atau mandi besarnya tidak membatalkan puasa. Atau misalnya tidur siang hari, tahu-tahu mimpi basah. Nah, itu kada disengaja. Kada apa-apa. Kada disengaja. Nah, jadi sifatnya kalau itu kada disengaja, maka itu kada membatalkan puasanya. Seperti misalnya lagi pian kebiasaan bangun tidur misalnya, lalu tahu-tahu ke dapur, lihat ada makanan di dapur, langsung disantap padahal hari itu hari pertama puasa. Nah, jadi ketika barang yang masuk itu tanpa seingat kita atau kada disengaja, itu dimaafkan. Rezeki pian berarti. Tapi jangan sampai ketika diingatkan nanti, oh ini puasa nih kenapa makan? Nah, di mulut itu langsung keluarkan. Jangan tanggung mak. Nah, langsung ditelan lagi misalnya. Nah, itu batal gitu. Nah, jadi kalau kada ingat itu kada apa-apa atau kada tahu. Nah, nggih. Jadi kada apa-apa tadi kada batal. Masya Allah. Alhamdulillah banyak juga, sudah yang bertanya. Apa mungkin kita cukupkan aja Ustadz lah? Nggih, kelamaan dia Bang Sudana. Tapi insya Allah alhamdulillah anak-anak ustazah yang soleh dan solehah, berarti dari pertanyaan-pertanyaan kalian itu sangat amat menyimak apa yang Ustadz Nasrullah sampaikan tadi. Nah, mungkin pertanyaan Bramantio tadi adalah penutup daripada sesi tanya jawab kita. Sebelumnya kepada Ustadz Nasrullah kami ucapkan terima kasih banyak. Inggih Ustadz? Ada satu lagi nih saja dari Atta Yasin. Nah, masuk angin lalu kita muntah. Nah, masuk angin lalu kita muntah. Itu termasuk yang kadang kita kehendaki Atta. Kape. Jadi kalau itu kadang kita kehendaki, lawan kita kadang sengaja, teruskan aja puasanya kada apa-apa. Nah, teruskan aja puasanya.
Karena lain halnya kalau tadi kita korek-korek mulutnya atau kita mencium sesuatu yang menyebabkan muntah, itu tidak boleh. Tapi kalau yang sifatnya kada semampu kita, kada kemampuan kita, ya kada apa-apa. Ya cukup, mungkin itu aja. Oke, terima kasih banyak Ustadz atas ilmu yang diberikan pada hari ini dan juga terima kasih untuk anak-anak atas antusiasnya pada tausiah kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bisa kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Ilmu yang sudah kita dapat bisa kita terapkan. Jadi sudah tahu yang mana ini bisa membatalkan puasa, yang mana tidak membatalkan puasa, dan yang mana kalau misalnya ada yang boleh berbuka, bagaimana cara menggantinya dan lain sebagainya. Alhamdulillah hari ini kita dapatkan ilmunya berkaitan dengan bulan suci Ramadan. Nah, mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat Allah sebagai orang-orang yang menuntut ilmu sampai nanti kita meninggal, karena kita menerapkan ilmu yang sudah kita dapatkan. Amin amin ya rabbal alamin. Mungkin ini saja tausiah pada hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di keesokan harinya dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ustazah akhiri, salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustazah. Ambil foto dulu lah. Ya, kita foto bersama. Kameranya silahkan di-on-kan. Oke, siap. 1, 2, 3. Yang tadi berarti ini sudah bisa. 1, 2, 3. Apa kan non? Bisa juga pembayaran memang tetap dibayar, tapi untuk Ya sudah, silahkan melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih Ustaz. Saya bisa keluar dari online. Terima kasih anak-anak. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Semuanya.